Salam, saudara-saudaraku. Kita berjumpa kembali dalam program Satelit 125 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Dan saya sangat senang saudara masih setia bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati dan bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh kembali membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memenuhi kami ya Tuhan dengan kuasa dan hadirat-Mu dan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Menolong kami, memberikan kami hikmat dan pengertian supaya kami dapat melakukan kebenaran-kebenaran dan bertumbuh di dalam firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, biarlah Engkau ya Tuhan yang secara pribadi menjamah setiap hati. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini judul renungan satelit kita adalah pertandingan iman. Firman Tuhan dari kitab 1 Timotius, surat Paulus kepada Timotius yang pertama, pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, bunyinya demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Rasul Paulus dalam pesan penutupnya dalam surat pertama kepada Timotius, setelah mengingatkan tugas-tugas Timotius dan panggilannya sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan. Dan di bagian akhir surat ini Paulus mengingatkan Timotius tentang pertandingan iman. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di mana dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Nah, dari ayat ini setidaknya kita belajar 3 hal yang penting. Bahwa yang pertama, hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Di mana dikatakan di sana dalam ayat 12 itu bertandinglah. Ini menunjukkan bahwa hidup kita tidak mudah. Hidup kita penuh dengan pertandingan, hidup kita penuh dengan perjuangan. Kata bertandinglah menunjukkan bahwa Timotius harus siap berjuang, harus siap melayani, siap melakukan panggilannya. Seperti seorang atlet ataupun seorang tentara yang berjuang untuk meraih kemenangan. Bertanding sama dengan berjuang melawan musuh-musuh. Siapakah dan atau apakah musuh kita? Yang paling penting musuh kita adalah pertama, kedagingan kita. Yang kedua, keduniawian. Inilah musuh kita yang utama, yang kita harus lawan dalam pertandingan ini dan harus kita berjuang dalam hidup kita. Saudara-saudara, yang kedua, ini menunjukkan bahwa hidup kita adalah sebuah pertandingan iman. Dengan jelas dikatakan di sini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Hidup ini perjuangan, tetapi ini adalah perjuangan atau pertandingan iman. Bukan sekedar pertandingan biasa seperti kompetisi sepak bola, kompetisi dan lain-lain, lomba sebagaimana sekarang sedang ada Olympic Games. Bukan hanya sekedar seperti itu, tetapi ini adalah pertandingan iman. Kalau ini pertandingan iman, maka akan kita hadapi dengan iman. Hadapilah pertandingan ini dengan iman saudara, bukan dengan kekuatan saudara secara fisik, tapi menghadapinya dengan iman. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Firman Tuhan mengajarkan dalam kitab Efesus, Paulus mengingatkan supaya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan musuh-musuh kita. Dengan perlengkapan senjata Allah, maka kita bisa menang melawan musuh-musuh kita. Jadi kita harus bertanding dengan iman kita. Karena ini adalah pertandingan iman, bukan pertandingan biasa, maka kita juga harus hidup dengan iman kita. Artinya kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Dialah yang akan memberikan kemenangan, Dia akan memberikan pertolongan, Dia akan memberikan solusi-solusi atas hidup kita. Dan kita harus hidup dengan iman kita. Yang ketiga, pertandingan ini bernilai kekal. Dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya. Dikatakan bahwa Timotius harus merebut hidup yang kekal itu.
Sebagai orang percaya kita dikaruniakan hidup yang kekal. Tetapi di sini diajarkan bahwa betapa pentingnya kita terus berusaha berjuang di dalam iman kita untuk menyatakan kemenangan itu. Ya. Hidup yang kekal adalah mahkota yang kita terima sebagai orang yang terus berjuang dengan iman. Hidup yang kekal ini menjadi motivasi atau pendorong bagi kita untuk terus bertanding dengan baik. Maka dengan pertandingan yang baik artinya kita harus mengikuti pertandingan-pertandingan yang sesuai dengan aturan-aturan main. Tuhan mau dan Tuhan punya aturan dalam pertandingan ini. Supaya kita meraih hidup yang kekal itu kita harus hidup dalam aturannya Tuhan. Bagaimana kita meraih hidup yang kekal? Pertandingan ini bernilai kekal. Berjuanglah, raihlah kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.